Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pemahaman bentuk dan geometri pada anak usia dini. Kelompok 3 beranggotakan Agustina Dwi Safitri, Fatma Satriani, Risma Safitri, Nisrina Herunisa, dan Betania Oktaviani. Terima kasih, selamat menyaksikan. Matematika bagi anak usia dini. Matematika untuk anak usia dini memiliki dua bidang utama, yaitu A. Jumlah, B. Geometri. Hakikat matematika bagi anak usia dini. Hakikat matematika untuk anak usia dini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam rangka meletakkan dasar-dasar kepribadian sedini mungkin, seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional. Konsep matematika dapat dibangun dari kegiatan yang anak lakukan sehari-hari. Anak akan terlebih dahulu mendengar dan mengucapkan konsep matematika yang diperoleh dari lingkungannya, kemudian seiring bertambahnya usia anak akan berkembang untuk memahami konsep matematika lebih mendalam. Dalam mempelajari konsep matematika, anak memerlukan kemampuan untuk berpikir abstrak yang disesuaikan dengan tingkat usianya. Oleh karena itu, dalam mengajarkan konsep matematika hendaknya disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif. Geometri pada anak usia dini. Geometri merupakan bidang matematika yang menjelaskan, mewakili, dan memahami dunia. Karena seluruh aspek yang ada di dunia tidak terlepas dari sifat-sifat geometri seperti bentuk dan ruang. Mengenalkan berbagai macam bentuk geometri pada anak dapat dilakukan dengan cara mengajak anak bermain sambil mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Anak akan belajar bahwa benda yang satu mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk benda yang lainnya. Keterampilan dasar geometri. Yang pertama, keterampilan visual. Kemampuan untuk mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian dari bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, serta mengumpulkan informasi berdasarkan visual. Yang kedua, keterampilan verbal. Kemampuan untuk mengungkapkan hubungan bangun datar, menunjukkan bangun datar menurut namanya, memvisualisasikan bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, merumuskan definisi bangun datar. Yang ketiga, keterampilan menggambar. Kemampuan untuk mengkonstruksi model geometri dan menyangkalnya. Mensketsa gambar, menggambar bangun datar menurut sifatnya bangun datar, mengkonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan. Yang keempat, keterampilan logika. Kemampuan siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, mengklarifikasikan menurut sifat-sifatnya, mengembangkan bukti logis, serta mengungkapkan keterkaitan sifat bangun datar. Yang kelima, keterampilan terapan. Kemampuan anak untuk mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisiknya, menerapkan model geometri dalam pecahan masalah. Hasil dan pembahasan matematika. Kemampuan matematika. Dalam buku konsep matematika untuk anak usia dini yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kemendiknas tahun 2011, halaman 18, dipaparkan bahwa untuk mengenalkan konsep logika matematika pada anak usia 5-6 tahun dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana dan konkret, yaitu meminta anak menghitung jumlah cangkir yang diperlukan untuk mengisi botol sampai penuh. Sehingga dengan demikian anak dapat memahami angka secara koordinal dan ordinal. Kemampuan matematika sangat berpengaruh terhadap proses berpikir anak pada seluruh aspek perkembangannya. Bagi anak yang memiliki kecenderungan pada kemampuan matematika, akan lebih memilih untuk sering berkontribusi pada pemecahan masalah dan manfaat keterampilan yang dianggap logis. Berdasarkan hasil tes dan observasi di Kober Al-Hidayah, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, diperoleh data bahwa kemampuan matematika anak usia 5-6 tahun termasuk dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan persentase 74,26% dari total keseluruhan anak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Di antaranya stimulasi yang diberikan pada anak dalam pengembangan kemampuan matematika baik oleh keluarga maupun lingkungan sekolah. Kemampuan aspek angka. Sebagai contoh, di sekolah atau di Kober Al-Hidayah Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, presentase kemampuan mengenal angka kardinal anak usia 5-6 tahun sebanyak 94,11% dari total seluruh anak. Dan kemampuan mengenai angka ordal pada anak kelompok usia sampai 5-6 tahun di sekolah tersebut juga memiliki presentase sebanyak 69,11% dari total seluruh anak. Dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan sekolah yang mengenalkan pembelajaran kalistung atau baca tulis hitung sejak usia dini. Angka urutan atau ordinal memiliki pengaruh besar dalam menghitung angka kuantitas karena dengan menalar urutan angka dengan baik dan benar maka dapat menentukan jumlah subjek dalam suatu koleksi. Dan menurut Thomson tahun 2008 mengemukakan bahwa anak usia dini belajar mengatakan urutan nomor atau angka kardinal berawal dari meniru rangkaian kata-kata yang kemudian belajar konteks yang tepat untuk menghitung dengan berkoordinasi menuju benda dan kata angka. Dan menurut Card 2010 mengungkapkan bahwa setiap anak memiliki tahapan kemampuan yang berbeda-beda dalam mengenal angka ordinal dan kardinal. Dan yang selanjutnya kemampuan dalam aspek geometri. Sebagai contoh juga di Kober Al-Hidayah Kecamatan Cikoneng, kemampuan mengenal geometri dua dimensi anak usia 5-6 tahun memiliki presentasi sebanyak 70,58% dari total seluruh anak. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang mengenalkan bentuk-bentuk geometri dua dimensi dari usia 4 tahun. Nah, ciri-ciri dua dimensi tersebut biasanya terdapat pada karya seni rupa. Oleh karena itu, pada proses pemberian tes aspek geometri dua dimensi, anak diberikan lembar kerja tentang identifikasi gambar-gambar geometri dalam bentuk dua dimensi. Pada kemampuan geometri tiga dimensi memiliki presentase sebanyak 57,35% dari total seluruh anak, dan merupakan salah satu indikator dari kemampuan matematika dengan presentase hasil tes paling rendah. Menurut hasil observasi penelitian, hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya sentra balok atau metode permainan konstruksi pada setiap pembelajaran, karena media balok konstruksi hanya disediakan untuk anak-anak bermain. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang perlu dikenalkan kepada anak-anak karena bisa membantu mengembangkan daya pikir anak, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam rangka meletakkan dasar-dasar kepribadian sedini mungkin, seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional. Saran, pendidik diharapkan dapat memberikan stimulasi yang tepat sesuai perkembangan dan kebutuhan anak melalui kegiatan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan matematika anak khususnya pada geometri. Sekian presentasi dari kami. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.